Hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan ini. Kita tidak bertujuan bernegara hanya satu window saja. Kita bertujuan bernegara 1000 window lamanya. Bernegara buat lama-lamanya. Kalau soal penamaan KRI Usman Harun itu sudah final. Ya, pemerintah itu sudah menetapkan nama itu dan itu akan kita lakukan. Ya, apa gara-gara itu Itu yang mesti ditanyakan kepada mereka, bukan kepada kita. Singapore will not allow this military ship named Usman Harun to call at our ports and naval bases. Sikap keras Singapura terhadap KRI Usman Harun yang bahkan mau melarang masuk ke wilayah Singapura itu tidak akan pernah merugikan pihak Indonesia. Bahkan Indonesia bisa saja memperlakukan sikap secara resiprokal, secara timbal balik, yaitu tidak boleh ada kapal-kapal Singapura, khususnya kapal perang yang melintasi atau memasuki wilayah perairan Indonesia. Kita semua ingat Bung Karno tahun 1965 menyampaikan menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan, dan supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Kita tahu beberapa kurun tahun belakangan ini, kita diremehkan bahkan oleh negara tetangga kita sendiri, yang salah satunya Singapura. Mereka lupa sejarah bahwa saat itu, bila kita tidak berselisih pada politik bagian dalam negara Indonesia, maka mereka sudah menjadi bagian dari negara kita. Lalu, kenapa mereka beramai-ramai parno dan selalu memandang rendah kita? Tentu bukan kali ini saja Singapura merendahkan Indonesia. Singapura menjadi tempat kaburnya para koruptor dari Indonesia. Salah satu alasan Singapura menjadi tempat favorit buronan kita adalah karena negara kota di Asia Tenggara itu tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Singapura seperti menutup mata terhadap masalah ini, bahkan mungkin mereka tidak peduli sama sekali. Yang penting duit para koruptor bersandar pada negara mereka. Singapura seharusnya tidak boleh bersikap arogan pada Indonesia, di mana bagian keuntungan negara mereka diperoleh dari kita, baik dari para pencucian uang, para koruptor, tempat investasi para pengusaha Indonesia, dan tempat pelancong negeri ini membuang rupiahnya. Miris kan? Melihat fakta yang menyedihkan ini, Presiden Joko Widodo pun terus mendesak Singapura untuk menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hingga akhirnya pada 2022, Indonesia telah sah memiliki undang-undang ekstradisi dengan Singapura. Keberhasilan ini tentu menjadi sebuah awal dari sejarah baru bahwa Indonesia telah bangkit. Indonesia mulai berani mendobrak hegemoni negara tetangga tanpa peduli hinaan yang datang bertubi-tubi. Tapi apakah kalian tahu bahwa alasan Singapura hanya karena mereka auto dendam dan kena mental terhadap Indonesia? Masih ingatkah kalian dengan kapal perang Republik Indonesia atau KRI Usman Harun 359 yang diterjunkan TNI Angkatan Laut untuk mengamankan perairan Natuna Utara dari kehadiran kapal-kapal Coast Guard Cina? Iya, rupanya kapal ini pernah membuat Singapura dongkol. Penamaan KRI Usman Harun disebut telah melukai hati rakyat negeri Singa, karena Usman dan Harun adalah pelaku insiden di Orchard pada tahun 1960-an. Oleh Singapura, Usman dan Harun kemudian divonis hukuman mati dengan cara digantung. Menteri Pertahanan Singapura bahkan mengharamkan KRI tersebut berlabuh di Singapura, termasuk melarang Angkatan Laut Singapura berlayar bersama KRI Usman Harun dalam latihan bersama. Tentu bisa kita lihat fobia Singapura masih tinggi terhadap militer kita. Singapura dan lainnya sepertinya harus diingatkan lagi siapa kita dan sejarah pasti akan terulang. Mungkinkah Singapura masih menyimpan dendam kepada kita yang ingin mengganyang mereka pada masa lalu? Apakah mereka sampai saat ini masih parno terhadap Indonesia?
ya tentu saja mereka masih bergidik terhadap Indonesia, di mana setelah itu dan sampai sekarang mereka bersatu di bawah Panji Five Power Defense Arrangement atau susunan 5 kekuatan pertahanan, disingkat FPDA. FPDA didirikan setelah penghentian jaminan pertahanan Britania Raya atas Malaysia dan Singapura di bawah Perjanjian Pertahanan Anglo-Malaya sebagai hasil dari keputusannya pada tahun 1967 untuk menarik pasukannya di sebelah timur Suez. Di bawah FPDA, 5 kekuatan Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura akan berkonsultasi satu sama lain dengan negara dalam kondisi atau ancaman serangan bersenjata terhadap salah satu dari 5 negara untuk tujuan memutuskan tindakan apa yang harus diambil secara bersamaan atau secara terpisah sebagai tanggapannya. FPDA menyediakan kerjasama pertahanan antara kelima negara tersebut, membangun sistem udara terpadu atau Integrated Air Defense System atau IADS untuk Semenanjung Malaya dan Singapura yang berbasis di Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Malaysia. Kemudian pada tahun 2001, IADS disusun ulang menjadi HQIADS atau Markas Sistem Pertahanan Terpadu atau Headquarter Integrated Area Defense System. Lalu bagaimana dan untuk siapa FPDA dibentuk? Pada awal berdirinya, FPDA memiliki tujuan utama untuk mempertahankan Malaysia dan Singapura yang saat itu baru saja merdeka dan tidak memiliki pertahanan mumpuni untuk melindungi diri mereka sendiri. Ancaman terbesar bagi FPDA sendiri saat berdirinya adalah penyebaran komunisme dan potensi invasi oleh Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura. Pada era Soekarno, Indonesia menjadi momok teror yang membuat warga Singapura tidak berdaya dan ketakutan. Pada masa itu, dengan serangkaian agresi pada tahun 1949 oleh Soekarno untuk membuat kacau Singapura, memuluskan masuknya pasukan Indonesia menguasai negara tersebut. Dan kini keberanian Indonesia itu kembali dibangkitkan Presiden Jokowi, bukan lagi melalui konfrontasi, namun Indonesia menjadi negara yang terbuka terhadap resolusi konflik tanpa menggunakan cara-cara kekerasan. Perlahan tapi pasti, Jokowi akan semakin mengkerdilkan dan mengancam Singapura dari segi ekonomi, sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi politik dalam negeri Indonesia dengan cara mengintervensi dari sisi ekonomi lagi.